Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kesehatan yang dilimpahkan dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu berarti kan sangat luar biasa nih. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan kita tidak mampu menghitung nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk yang namanya nikmat yang tidak bisa kita hitung. Itu adalah nikmat kita dikasih hidup sampai hari ini. Itu saya membayangkan begini Bapak Ibu, hidup kita itu seperti listrik itu. Kalau 2 detik mawon, 2 detik saja kita itu 2 detik saja listrik itu dicabut, itu mati kan? Mati. Nah, Allah itu berarti memberi kita hidup ini itu seperti listrik, itu tidak pernah berhenti ngasih setrum kita sehingga kita hidup. Berarti kenikmatan Allah itu tidak tiap menit, tiap jam, apalagi tiap hari, tiap bulan, tapi dari seterusnya. Karena aliran listrik itu naik putus, pasti kita mati. Berarti tidak ada waktu yang tidak ada nikmat Allah di dalam diri kita. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dihitung. Bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya mengajak bapak dan ibu-ibu untuk menyegarkan kembali. Oh, nopo sakniki sakit kok segar kembali. Orang itu kan tempatnya al-insan makhlul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita segarkan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan bermakna Allah Maha Besar. Karena Allah itu Al-Zahir, Allah itu Maha Lahir. Sekaligus Allah itu Al-Batin. Jangan tadi mau Al-Zahir, Al-Batin. Nah, Allah itu Al-Zahir dan Al-Batin. Allah niku nggih lahir dan batin. Nah, karena Allah itu mempunyai sifat yang seperti itu, kita tidak mampu untuk melihatnya hanya sekedar dengan mata lahir. Nah, kalau dengan mata batin sakit mboten. Wah, berarti kayak dukun di TV itu, Pak, melihat dengan mata batin. Sanes niku nggih. Karena melihat, seakan-akan melihat atau dilihat Allah itu menjadi salah satu pokok ajaran Islam. Loh, kok dereng pernah nanti pireng bareng. Yang pertama itu kan iman, rukun iman itu ada 6, pun hafal kabeh, pun lakoni kabeh. Rukun Islam ada 5, gitu. Nah, di dalam hadis itu selain menjelaskan rukun Islam, rukun iman juga menjelaskan yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah setelah Rasulullah itu menjelaskan iman, Islam, itu Rasulullah menjelaskan ihsan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kalian tidak bisa seperti itu, seakan-akan melihat Allah, ingatlah, dalam tanda kurung, ingatlah Allah melihat kalian. Nah, ini kan apa Gusti Allah? Allah itu dilihat dengan mata lahir. Berarti saya pernah kan? Berarti memakainya adalah mata batin. Mata batin itu lengkap. Sebetulnya bukan hanya mata batin itu, tetapi mata akal yang ada, mata di akal kita, mata yang di hati kita, mata yang ada di rasa kita. Bapak Ibu yang sudah punya anak, anaknya sekarang kan nggak di sini nih. Bapak Ibu sakit mboten melihat sifat anaknya.
dengan mata rasa, mata hati dan mata akal pikiran kita. Saged mboten? Saged to. Nggih saged. Anakku kae nek dikongkon tuku lombok wangel banget. Tapi nek dikongkon tuku LPG seneng banget. Karena nek lombok itu oleh gawani duit mung 5.000. Nek LPG oleh 50.000 ono luwe. Anak-anak kan boten umpamanya ngoten. Nah, kita kan bisa melihat dengan mata pengenalan kita. Pengenalan itu kan sanes mata lahir. Mata ada di otak kita, ada di hati kita. Maka membaca Asmaul Husna yang 99 itu adalah diantaranya dalam rangka untuk mengenali sifat-sifat Allah. Nggih. Seperti kalau tadi saya tanya jenengan kenal nggak dengan sifat anak kita? Kenal. Kalau kok kenal, lah wong niku sing lahiraken mawon kula kok mboten kenal niku. Wong mlengose mawon kula ngerti kok mlengose seneng kali mboten. Maka kalau kita memahami asma Allah, sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma itu, maka kita akan mengenal Allah. Nah, saat kita mengenal Allah itulah kalau kita pas diterapkan dalam kehidupan itu macam-macam, di sholat, di kerja dan macam-macam itu dadi khusyuk. Jadi khusyuk itu tempatnya bukan hanya di sholat, tapi di segala lini kehidupan kita itu bisa khusyuk dalam pengertian kita itu merasa seakan-akan Allah melihat kita atau Allah kita melihat Allah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kinten-kinten saged diteranti mboten? Saged. Nah, sakniki ngeten. Coba buat satu pertanyaan atas penjelasan saya ngoten nggih. Nggih, Pak jawab. Terus gantian tanyakan, nanti kita diskusi dan mboten ngantuk. Mboten usah diskusi Mbak ya. Monggo ingkang badhe tanglet, badhe tanya saya persilakan. Mboten usah mawon. Nggih, kula lanjut mawon nek ngoten nggih, mboten usah pertanyaan. Ya Bapak Ibu, tempat bagaimana cara mengenal Allah itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Kalau ingin mengenal Allah itu adalah di alam semesta dan dirimu sendiri. Di alam semesta dan dirimu sendiri. Oh, kita itu Pak, saya itu tiap hari ke sawah, lihat gunung, lihat bukit, gunung kidul, lihat Merapi. Oh, mana sih yang namanya kita bisa melihat Allah? Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah berfirman, kenallah tanda kekuasaanku yang ada di alam semesta dan dirimu sendiri. Nah, kalau kita itu melihat gunung Merapi tengler mriku niku, apa sih tanda kekuasaan Allah di situ? Kalau dilihat jeleng-jeleng. Bentuknya nggih ngoten niku gunung. Kalau kita ingin melihat tanda kekuasaan Allah di gunung maupun di langit, di bintang, di bumi, itu cara menghubungkannya. Caranya itu tidak hanya dilihat, tapi dipikirkan. Orang mikir itu karena ada dua hal yang penting. Ada dua hal yang bisa dihubungkan atau lebih. Contoh, mengapa sih orang-orang itu kok berhenti di Bangju? Karena lampunya merah. Karena lampu merah, maka orang-orang itu berhenti. Kan ngoten. Cara mikir itu mboten cuma satu. Dilihat gunung ya wis gunung mboten. Tapi harus ditambah satu lagi. Napa satu niku? Al-Qur'an menerangkan tentang gunung seperti apa. Nah, ngoten.
Kalau kita menghubungkan kok gunung kaya ngono, Al-Qur'an pedoman hidup kita itu bicara sebagaimana, menerangkan gunung seperti apa. Kita melihat langit, Al-Qur'an menerangkan langit seperti apa. Nanti akan didapat satu hasil, satu kesimpulan seperti kalau lampu merah kok ngomong berhenti. Gunung seperti ini, Al-Qur'an seperti ini, akan jadi kita mendapatkan satu kesimpulan yang itu akan menuju pada tanda kekuasaan Allah. Loh, contohnya pripun, Pak? Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada yang menyebutkan gunung itu adalah pasak dari bumi. Pasak itu patokan. Nah, zaman dulu saat Al-Qur'an itu diturunkan, napa orang niku pun saged meneliti kedalaman tanah, boten to? Itu setelah teknologi seperti ini itu memang didapatkan, ternyata pulau itu kan nggak ada gunungnya, hanyut. Ngaten. Jadi gunung itu Pak sampai bawah itu yang menyebabkan mampu bertahan. Loh, ternyata Al-Qur'an sudah mengatakan itu yang sebetulnya pada saat diturunkan belum ada teknologi yang mampu melihatnya. Berarti Al-Qur'an itu betul-betul wahyunya yang menciptakan gunung. Berarti gunung itu betul-betul tanda bahwa Allah itu memang ada dan kuasa. Nah, nek langit pripun? Kalau langit bagaimana? Bapak dan Ibu-ibu, di dalam Al-Qur'an itu ada surat, ada ayat yang menjelaskan langit, terus akhir ayatnya itu lamusiun, bukan lamusiun, betul. Lamusiun, yang artinya lamusiun itu adalah betul-betul meluaskan. Lamusiun itu membuat luas. Yang maknanya secara keseluruhan ayat itu menjelaskan bahwa langit itu berarti angkasa kalau dalam Al-Qur'an itu. Ya, langit selain bumi ngoten angkasa itu. Ternyata di dalam Al-Qur'an dijelaskan kalau langit itu selalu meluas atau mengembang. Nah, pada tahun 1929, insyaallah mboten keliru. Kalau ilang-ilang niku 1929. Kula dereng lahir padahal tapi eling. Eling pas bacaan itu kula ini. Namanya Thomas Hubble. Itu menemukan yang namanya teropong segede yang dipakai untuk memeriksa angkasa sebelum ketemu Apollo dan macam-macam yang pergi ke angkasa itu. Nah itu dipancar terus ngeten ini. Nah, itu kemudian melihat jarak antara galaksi, antar bintang itu lama-lama itu kalau diperhatikan memang bertambah, mengembang, meluas antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita meniup balon pelan saja, tapi terus menerus, kira-kira yang terjadi pada balon itu apa? Mengembang dan meletus. Kira-kira di antaranya mengembangnya alam semesta itu pada satu saat akan menemui titik di mana tidak bisa ditahan dan der. Saat der itu bintang, matahari jatuh macam-macam ke bumi dan saat itulah namanya Ria. Ternyata Al-Qur'an itu sudah menceritakan itu. Jadi untuk memikirkan, melihat tanda kekuasaan Allah itu paling tidak harus dua hal yang kita pikirkan, tidak hanya dilihat. Seperti tadi melihat gunung, Al-Qur'an bicara bagaimana tentang gunung. Kita melihat langit, Al-Qur'an bicara bagaimana tentang langit. Bapak Ibu yang saya hormati,
Selain alam semesta, itu adalah melihat diri sendiri. Kekuasaan Allah itu ada di dalam diri sendiri. Nah, tapi sebelum saya ke sana, saya ingin lali memang saya katakan malah lupa. Bapak Ibu, ini yang mau saya katakan. Sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang menekuni ilmu pengetahuan, meneliti tentang hewan, meneliti tentang manusia, meneliti tentang alam semesta. Banyak sekali yang sudah masuk Islam. Itu nek jujur, di antaranya ada yang ada ilmuwan bukan Muslim itu meneliti tentang mayatnya Fir'aun, muminya Fir'aun. Niku mungkin jenengan sudah baca di internet. Diteliti itu ternyata di lipatannya, kalau nggak salah itu di lipatan dalam sini, dalam mulut itu ketemu yang namanya garam laut, Nah, di dalam Al-Quran bagaimana Allah membicarakan tentang, mewahyukan tentang Fir'aun tenggelam di laut, lalu kemudian buka mulut inginnya syahadat ngoten nggih. Tapi pun mboten diterima. Nah, itu masuk air itu ngoten lho. Loh, kok persis antara Al-Quran dengan ayat itu masuk Islam, Pak. Nah, selain alam semesta yang begitu luas, pasti akan ada tanda kekuasaan Allah, itu diri kita. Diri kita itu tanda kekuasaan Allah. Nek angel delok awake dhewe, delok kancane iku ya padha. Nggih. Contoh, saya sudah sering menceritakan ini. Manusia itu tercipta itu kan pertemuan ovum dan sperma. Setelah ketemu itu ada yang namanya ketemu itu nyantol di rahim. Nah, nyantol itu bahasa Al-Qur'annya itu pakai bahasa alaq apa itu bahasanya ternyata itu adalah seakar kata dengan lintah, Bapak Ibu. Makna dalam bahasa Arab itu ada lintah, bahasa Arabnya lintah. Nah, ternyata setelah diteliti, mencantolnya janin yang baru itu seperti lintah. Lintah itu nyedot, gede. Nah, niki nggih nyedot. Makanya ibu-ibu pas hamil itu kan mungkin konsumsinya agak lebih banyak ya. Karena enten loro toh, untuk asupan diri sendiri dan juga untuk asupan janin. Nggih kalau betul ingat pas dadi ngoten niku. Kalau pas di janin niku mboten ingat betul. Tapi itu dijelaskan di Al-Qur'an dan para dokter meneliti itu dan benar. Ngoten Bapak Ibu. Nah, akhirnya hal tersebut menjadikan penelitinya itu masuk Islam juga. Nah, itu termasuk yang dalam diri sendiri. Nah, di dalam diri sendiri juga tanda kekuasaan Allah itu ada, Bapak Ibu, sesuatu yang hampir dimiliki oleh semua manusia. Niku diantaranya garis tangan. Garis tangan yang membentuk angka 1 dan angka 8. Yang satu juga begitu, 1 dan 8. Membentuk pola, mboten sama persis. Nah, nek mriki 9, 1 dan 8, nek mriki 1 dan 8 songo, berarti nek di jenengan donga niku pripun? Ngeten to? 99. Nggih sing kita baca tadi, nggih. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan fad'uhu biha, berdoalah dengan Asmaul Husna. Nah, niku otomatis wong niku hampir semua nek ndonga mesti bakalan ngangkat tangan, mboten ngeten niki nggih, walaupun ada ajaran nek pas nolak balak ngeten niki nggih. Tapi otomatis wong niku nek ndonga mesti ndangak dan ngangkat tangan. Contoh, Bapak kula nyuwun.
Kok angel Mbah Bejo gitu akhirnya 2 ngoten to. Nah niki 99. Iki 18. Nah menariknya Bapak Ibu, mengapa kok sampai bisa seperti itu? Karena yang dipakai 1 dan 9 yang jadi halaman di Al-Quran itu bukan angka Arab Bapak Ibu. Ini bukan angka Arab, tapi dipakai di dalam Al-Quran. Kok indilah pas ngoten? Pas. Memang ya ben diatur Gusti Allah. Napa sih sing mboten diatur Gusti Allah? Mboten enten ta? Nggih, saya di sini nggih. Dilalang itu maksudnya kersane Gusti. Kita berjalan ke utara itu namanya layar. Ke selatan namanya Kidul. Bahasa Jawa kita nek wong ngalah itu ngalah. Nek ke utara ngaler, ke selatan ngidul. Nek ngalah berarti nang Gusti Allah. Kok pinten lho? Pun kula contoh, nek ngalor ngaler, nek ngidul nek ke selatan ngidul. Lah nek kepada Allah ngalah. Dan itu dijadikan syair wong ngalah dhuwur wekasane Mbak. Ya dhuwur wong ngalah. Nek saniki dhuwur langit memang, tapi sesuk dhuwur wong ngalah karena surga itu wong ngalah niku insyaallah ngoten. Nah, dadi wong ngalah niku mboten lemah, tapi ngalah itu krana Gusti Allah. Menuju Allah niku maksudnya ya wis krana Allah aku tak ya wis nggo awakmu wae. Niku ngalah niku maksudnya menuju Allah. Ngaler ngidul ngalah. Nah, nggih mboten nek ngidul lain lagi nggih. Dengan ngalah ngidul ngaler ngalah. Nek ngibul niku mboten saya. Ngibul niku maksudnya orang yang suka bohong. Nggih, Bapak Ibu, jadi betul-betul kalau kita itu mau untuk berpikir, maka akan kita temukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Saat tanda-tanda itu satu saja kita itu maka itu bisa membuat kita itu khusyuk. Khusyuk niku salah satu tandane Bapak Ibu, nek salat niku betul-betul merasa melihat Allah atau dilihat Allah. Nek Sri Sultan Hamengkubuwono IX tasik Sugeng. Leres nggih. Kula niku khawatir nek bahasa Jawa. Kalau saya tasik sehat terus ke sini jenengan hormat betul. Hormat kan. Diceritakan Jepang diusir dari Jogja itu Sri Sultan dados sono terus. Ya ini populer cerita niku. Tapi nek kula tangleti Mbak Bejo yakin cerita itu benar? Ya, mireng nama. Iya mireng. Nah, Sri Sultan pada waktu itu sampun pernah ditanya. Jawabannya di mana-mana ada. Jawabannya Sri Sultan yang saya sampai ceritanya. Ya mbu niku. Iku kersane Gusti Allah dudu kersaku. Ngoten lho, Sri Sultan itu kersane Gusti Allah dudu kersaku. Ngeten Bapak Ibu. Nek namine nabi niku nggadahi namine mukjizat ngoten nggih. Nek para wali niku nggadahi namine karomah. Nah, tapi karomah itu memang tidak di sakarepe sing pingin sing duwe ngoten. Maka jawaban itu benar. Sri Sultan ditanya, ya itu kersane Gusti Allah dudu kersaku. Nah, Nabi Muhammad kalau ditanya mukjizat kok sampai membelah bulan itu kersane Gusti Allah itu kersaku. Saya hanya doa. Itu berbeda sekali dengan pesulap atau dukun, mohon maaf. Niku ngulang-ulang ngoten saged. Karena lain gitu.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nek sama si Sultan hadir di sini aja kita hormat. Kira-kira loh, nek Nabi Muhammad hormat betul. Kita itu kalau tiba-tiba Rasulullah ke sini hormat betul. Sangat hormat kan? hormat. Nah, karena Rasulullah ada di hadapan kita. Saat ini pernah enggak kita itu tidak di hadapan Allah dalam pengawasan Allah? Tidak pernah kan? Selalu kan? Kalau itu kita rasakan, sering-sering kita rasakan, maka khusyuk itu diam sangat tiap waktu. Tidak hanya pas sholat. Sholat yang 5 itu mengingatkan kembali, ini loh patokannya, nek suku elingo. Gusti Allah itu ngawasi kamu, Gusti Allah itu menyayangi kamu. Gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan maha kasih dan maha sayang. Ya. Karena maha kasih, maha sayang, maka Allah itu tidak pernah tidak mengasihi kita, tidak menyayangi kita. Pak Lukman enak wae ngomong, uripku sengsara ya, Pak Mani ngomong nggih. Pak Mani enten ngomong. Saya akan jawab. Saniki nek jenengan dulu pas mohon maaf pas sekolah terus ngerjakke PR pemane ujian. Niku kesel mboten belajar. Kesel. Nek iso ora usah belajar. Urip mulia ngoten to. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita itu mau bersakit-sakit untuk belajar? Sing enten mungkin sing latihan silat, latihan tenaga dalam itu malah enten sing sampai kudunan lari ke atas gunung dideder teng Parangtritis bareng niku mlayu teng pantai-pantai niku sing kenaikan sabit niku lho Pak Bu. Nggih, Kenaikan tingkat. lah itu kan abot, tapi kok gelem? Karena punya harapan. Nah, hubungannya napa? Ngeten. Gusti Allah itu karena maha kasih sayangnya, kalau ada orang yang mau melenceng, maka akan kalau bahasa kita itu ditarik-tarik agar tidak melenceng. Nah, Bapak sengsara niku masuk kasih sayang. Karena Allah Maha tahu. Nek wong niku digawe ora sengsara, ora eling Gusti Allah. Bapak enten wong sengsara dan gak eling Gusti Allah. Nah, niku karena sudah mendeklarasikan tidak mau disayangi Allah. Namine niku pun dihukum. Sejak hidup pun dihukum. Enten wong sugih Pak, tapi kok mboten manut kali Gusti Allah. Niku dilulu. Karena sudah di hatinya itu pasti sudah mendeklarasikan aku ora Gusti Allah ngoten. Itu sami ngeten iki Bapak Ibu. Sakniki penjara itu pemerintah buat penjara itu untuk menghukum menyakiti orang yang dipenjara atau untuk menyadarkan sebetulnya awalnya. Menyadarkan Gusti Allah kalau masih mboten penak kepada kita itu mbok minangka hukuman agar kita sadar. Kalau orang belajar ujian berarti kalau kita diuji mau naik tingkat. Tapi kalau dihukum ya nebus kesalahan kan ngoten. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mampu seperti itu merasakan, memikirkan hal-hal seperti itu, insya Allah kita akan dikanugerahi atau dianugerahkan kepada kita khusyuk. Nah, nek khusyuk niku Bapak Ibu, urip niku kepenak. Urip kepenak niku maksudnya khusyuk, urip kepenak. Toh orang lain melihat kita susah, kayak susah, kita betul susah. Bahasane nek dalam Al-Qur'an itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak takut dan tidak sedih. Barang siapa yang selalu ingat Allah itu mboten sekedar ingat ngeten, tapi sadar dengan yang saya ceritakan tadi itu. Nah, maka akan tentrem atine. Dan niki pun sering diucapkan kali wong Jawa. Sing penting tentrem atine ngoten lho. Niku bener, wong Jawa niku
Ya karena sejak tahun 1200-an itu pun 1200 mulai 1100 atau 1200 masuk Islam, 1500 berdiri Demak, ngoten nggih. Nggih. Nah, niku mulai perjuangan Wali Songo niku menggunakan budaya Jawa, termasuk menyamakan ajaran-ajarannya dengan bahasa-bahasa Jawa. Nek wong Jawa niku nggih sak ngertos kula. Mau ketabrak motor mawon. Niku pun ngeten niku. Alhamdulillah wis selamat. Nggih to? Niku ajarannya luar biasa. Bahkan nggih nuwun sewu dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Seandainya kecelakaan mengguling niku pun guling di rumah sakit, alhamdulillah cik urip. Nggih to? Itu ajaran yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ketoke mung koyo ngono tapi luar biasa. Niku mboten gampang niku nek kelakon. Angel lho. Wong kilometer 100.000 2000 kok. Umpamane ngoten lho. Nah, padahal wis ngerti. Rezeki sapa sing maringi Gusti Allah. Ilang 100.000 niku mikire orang bulan gak nanggung. Lah wong wis ilang. Dia enggak mbok nggih pun. Maksudnya ya sudah lah. Lho Pak ngoten. Dadi wong Islam niku nggih sedikit-sedikit menyerah niku. Mboten ngoten. Lah nek wis ilang niku usahane pripun to dibandingkan usaha kita untuk mencari uang 100.000 itu dengan usaha kita dan mikir kita niku besaran kita mikir dan kita mencari. Enggak subul nek nguber uceng bilangan jelek. Ngoten niku. Mboten subul. Ada memang di hidup ini sesuatu yang harus kita ikhlaskan. Betul. Ya mbok wis memang enggak bisa kita itu untuk mencoba menggayuhnya. Ngoten iki. Nggih Bapak-bapak niki pun jam 9. Jam 9:kurang seperempat. Malih, napa sampun? Monggo di Monggo. jam 9. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut ya. Tadi itu untuk bisa khusyuk, cobalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu dengan memikirkan alam semesta dan diri kita, kekuasaan Allah itu. Nah, Pak, mboten sing wis ditulis. Kalau melihat memikirkan alam semesta, atau melihat diri sendiri itu nggih mboten gampang lho, Pak. Mboten. Ada enggak yang sudah ditulis? Nggih banyak. Banyak Bapak Ibu. Video ini pun kathah ngoten. Teng YouTube niku lho. Niku videone kathah. Tanda kekuasaan Allah di lautan. Tanda kekuasaan Allah niku sudah banyak sekali yang sudah ditulis dengan ringkas, di video juga sudah ada. Lalu kita bisa melihat itu dan atau membaca itu, sehingga kemudian kita menjadi lebih berkualitas. Bapak Ibu, ada satu lagi menurut saya yang penting untuk meningkatkan kekhusyukan kita kepada Allah. Orang itu kan seringkali ngeten iki, nek wis oleh ilmu ngamalaken ngoten nggih, Pak. Nggih. Saya niku ngeten iki, Pak. Nek wis duwe ilmu diamalkan, enten setunggal malih namine. Dipikirke pengalamane ngamalke. Nek wis dipikirke pengalamane mengamalkan, maka pengalaman menjadi guru terbaik. Maksudnya contohnya, aku nek sholat kok khusyuk angel. Cari ilmunya. Ilmu sholat khusyuk. Di antaranya pas muni Allahu Akbar itu betul-betul ingat Allah itu maha besar, yang karena sangat besarnya Allah itu kita tidak mampu untuk melihatnya. Berarti masalah yang lain selain Allah itu kecil, ngoten nggih? Berarti lupakan yang kecil itu. Allah yang maha besar itu diingat pada waktu sholat. Ini terus dipraktekkan. Ini kan ilmu nih dipraktekkan. Allahu Akbar. Kok si ampang ya? Si ampang kok ampang? Padahal jari niku kok si ampang. Digeleki Pak Bu.
cobi. Sik tenang sik. Baru Allahu Akbar, lumayan. Saya cerita ngeten niku pun praktek. Kula pun praktek. Nek kula salat langsung ngoten iki Allahu Akbar wis. Bubar-bubar. Tetapi kalau mohon maaf saya kadang-kadang saya ngimami niku mau salat itu agak lama. Karena apa? Mengumpulkan konsentrasi dan membuang yang lain-lain itu. Dilenah-lenahke nek basa Jawa. Nek kita ada air itu kita buat kopi, kita aduk sama gula. Nek langsung diminum, apa sih ini? Nah, tetapi kalau kita diamkan terlebih dahulu, menepsik, diminum lebih enak ya. Iku kaya ngoten niku prasaku. Dilenehke sik mau salat itu. Lerem. Apa makna nek salat kok karo goreng nila atau pripun mesti repot. Tapi kadang-kadang keadaan mboten bisa, mboten saged ditinggalkan. Tapi ya wong arep berangkat nang sawah atau berangkat kerja, anake njaluk didusi, kudu salat subuh sik wis jam 5. Nah, nggo sarapan ya akhire ya iki kula kadang-kadang kula nemoni istri kula ngoten niku betapa sibuknya ngoten niku ya kadang-kadang mboten saged ditinggal. Nah, tapi dicobi kan kita itu bisa manage niku mengatur waktu kita sendiri wong kita itu tidak dibawa paksaan orang lain kok beda di sini kan jangan Jepang terus kate paksa-paksa wong enten promosan ngoten sekarang itu kita merdeka Bapak kita itu kok selalu buru-buru kemerungsung terus. Nah niku hanya karena kita dijajah oleh diri kita sendiri. Namanya dereng merdeka. Napa-napa buru-buru ke dipikirkan waktu sing pas ditata sing apik. Ditata yang lebih bagus lagi. Nggih janjane ngoten niku. Nah, setelah kita dapatkan Allahu Akbar betul-betul yes. Itu kan anugerahnya Gusti Allah mesti. Nah, itu nanti kalau lebih meningkat lagi, nyesnya tambah. Nyes ngoten niku nikmat. Nikmat itulah yang namanya nanti itu disebut halawatul iman atau manisnya iman. Wah, niku kadang-kadang nek salat dhewe saged lami ngoten niku. Menikmati sujud itu menikmati ya. Sekali. Utang wali lho. Walaupun kowe nek bar salam ngono terus kelingan aku sik duwe utang. Nggih njaluk. Gusti kula niku kok utang kok uang nyaur nggih. Niku Gusti kula nyuwun tulung. Gusti Allah maksudnya. Nggih. Nggih nyuwun kepada Allah. Yang penting nih. Jalannya niku macam-macam Gusti Allah. Mau kita tidak boleh ngatur Gusti Allah. Wong nyuwun niku kan nrimo. Nyuwun niku mboten maksa. Gusti ya Allah kayaknya besok lho. Iki si Gusti Allah iso apa ya? Maksa-maksa Gusti Allah. Ini mboten kantor. Termasuk orang yang kecewa karena doanya tidak terkabul itu pinginnya maksa. Nggih kan dadi terusaken wong kecewanya kok kecewa. Oh berarti dia maksa itu. Nah, ngoten itu. Nah, agar kita itu tidak salah, sing Gusti Allah nggih Gusti Allah kita itu mung kawula, maka kita itu dungo niku nggih kanthi betul-betul kita itu tidak mampu apa-apa ya Allah nggih. Karena Engkau Maha Bijaksana. Karena Engkau Maha Kaya, niku Asmaul Husna. Nggih, Bapak Ibu, tambahane sedikit mawon. Nggih, mbok menawa enten manfaatipun mudah-mudahan Allah menolong kita untuk mengamalkan apa yang kita diskusikan, kita sampaikan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita tambahan-tambahan ilmu yang membuat kita lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.